Oke, sosok Kaido saat ini tuh sedang menjadi sorotan utama dalam seri One Piece sendiri karena menjadi villain utama dalam Arc Wano Country bersama dengan Yonko lainnya yaitu Big Mom. Nah, Kaido sendiri dikenal sebagai makhluk paling kuat di seluruh dunia. Nilai bounty dari Kaido sendiri diketahui berjumlah 4.611.100.000 berry, yang mana membuatnya menjadi buronan termahal saat ini. Dengan kedahsyatan inilah dalam sebuah wawancara Oda Sensei pernah menuturkan bagaimana caranya Luffy mengalahkan Yonko Kaido. Dan tak hanya itu saja nih, Oda Sensei juga mengkonfirmasi buaya iblis terkuat di salah satu konten kolom SBS terbarunya itu. Oke, kita akan breakdown mulai dari sini, buat kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konfirmasi Oda Sensei mengenai Gear 5 Luffy dan buah iblis terkuat di dunia One Piece sendiri. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, Kaido pernah berusaha untuk membunuh Whitebeard sendiri, sesuatu yang hanya sedikit orang berani melakukannya. Dia juga pernah beberapa kali bertarung melawan Akagami Sang. Ketika Giku Moria berada di puncak kejayaannya, Kaido sempat bertarung dengannya selama beberapa hari dan menang. Bahkan Kaido hampir saja menghabisi seluruh krunya. Nah, kemudian dia juga pernah bertarung melawan Big Mom secara terus-menerus selama beberapa hari dan tidak terluka sama sekali. Meskipun Akazaya 9 melakukan sesuatu hal yang mustahil, yaitu membuat Kaido tertusuk pedang-pedang mereka dan mengeluarkan darah, namun nyatanya luka tersebut tidak begitu berefek bagi Kaido sendiri. Menurut Kaido, luka yang dibuat oleh Red Scarber tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luka yang dibuat oleh Kozuki Oden. Nah, tidak hanya itu saja nih, Kaido juga memiliki tekad yang sangat kuat seperti yang diperlihatkan saat pertarungan melawan Bakashenjo kita, Luffy. Dia tidak terpengaruh oleh kemampuan Quanzuki Roar Haki milik Luffy, dan Kaido juga memiliki daya tahan yang sangat luar biasa, bahkan tanpa perlu menggunakan ornamen Haki. Nah, dengan daya tahan yang luar biasa tinggi inilah Kaido kemudian mendapati reputasinya sebagai makhluk paling kuat di dunia One Piece sendiri, dan dia juga cenderung tidak bisa mati. Nah, berdasarkan informasi yang ada nih, Kaido ini sudah pernah tertangkap dan disiksa sebanyak 18 kali. Banyak orang yang berusaha untuk mengeksekusinya, termasuk pihak angkatan laut sendiri. Namun semuanya itu selalu gagal. Kaido pernah menjalani 40 kali usaha eksekusi mati, namun ia selalu selamat karena alat yang digunakan selalu rusak karena tidak bisa menembus tubuh atau kulit Kaido yang keras itu. Dengan kedahsyatan inilah dalam sebuah wawancara Oda Sensei pernah menuturkan bagaimana caranya Luffy mengalahkan Kaido. Nah, Oda Sensei sendiri bertekad untuk mencari solusi bagaimana mengalahkan Kaido. Namun dalam kolom SBM volume 98 kemarin itu, Oda Sensei memberikan petunjuk mengenai kemunculan Gear 5 untuk mengalahkan Kaido. Nah, sekilas mengenai Gear nih, teknik Gear merupakan salah satu teknik bertarung yang ada di One Piece sendiri yang patut untuk diperhitungkan. Nah, sebelum time skip saja, Gear ini sudah mengalahkan banyak musuh-musuh tangguh seperti Blue Eno dan Rob Lucci dari CP9. Dan begitu Luffy bisa mengintegrasikan Haki menjadi Gear 4, Doflamingo, Carlot Katakuri, Cracker, dan yang lainnya itu bisa tumbang. Nah, sejak awal nih, Gear ini dikembangkan oleh Luffy untuk melawan musuh-musuhnya lebih kuat dengan memanfaatkan tubuh karetnya itu. Nah, ini yang membuat teknik Gear hanya bisa digunakan oleh Bakashenjo sendiri. Nah, kita tahu bahwa Gear 2 yang pada dasarnya adalah Luffy mempercepat aliran darah tubuhnya dengan memompa. Sejak awal itu, metode memompa darah Luffy ini mustahil dilakukan oleh manusia dengan tubuh yang normal. Nah, kalaupun orang lain bisa mengaktifkan teknik sejenis Gear 2 ini, bisa-bisa jantung mereka itu tidak terbuat dari karet seperti Luffy. Mereka bisa mati karena jantungnya itu bisa meledak. Nah, ini bisa jadi masalah sendiri bagi Luffy karena kita tahu nih, dia melawan musuh yang dapat meredam kekuatannya sendiri. Nah, contohnya seperti Blackbeard. Semua gear jadi tidak bisa diaktifkan. Oke, sementara itu, Gear ketiga Luffy sendiri memperbesar tulangnya dengan meniup. Untuk Gear 4 sendiri, Luffy juga meniup udara ke tubuhnya, namun yang dibesarkan adalah otot-ototnya. Itu pun karena dia mengaktifkan Bosusoku Haki yang lebih dulu. Nah, semua teknik gear ini disusun dengan sifat elastis dalam tubuhnya Luffy. Jadi gear ini mustahil diajarkan kecuali muridnya juga entah bagaimana juga memiliki tubuh yang karet sama seperti Luffy. Nah, meskipun mustahil diajarkan dengan sempurna ke orang lain, gear ini masih bisa ditiru oleh pemakai buah iblis tertentu. Nah, tentu saja tiruan ini cara kerjanya pasti beda dari gear yang asli.
Sebagai contoh nih, Katakuri sempat membalas Gear 3 Luffy dengan Tier 1 Gear 3 dengan tujuan untuk menunjukkan dirinya ini lebih superior daripada Luffy. Meskipun begitu, untuk Gear ketiga Mochi ini, Katakuri tidak meniupkan udara ke tulangnya, dia memanipulasi bentuk tangannya menjadi sangat besar, lalu melapisinya dengan Busoshoku Haki kala itu. Dan hebatnya, berhubung level 3 Busoshoku Haki Katakuri lebih tinggi dari Luffy, serangan Tier 1-nya ini justru bisa mengungguli yang asli. Nah, itulah kenapa gear itu hanya bisa digunakan oleh Luffy, dan beragam kekuatan Luffy yang hingga saat ini itu mencapai Gear 4 sendiri menjadi daya tarik tersendiri bagi para fan One Piece. Untuk diketahui nih, setiap mengakses gear sendiri, Luffy itu harus mengorbankan banyak stamina di mana ia akan bergerak dengan sangat-sangat cepat. Nah, apalagi saat mendapatkan form baru yaitu Gear 4-nya kala itu dengan berbagai transformasinya seperti Snake Man atau bahkan Bones Man. Jadi sangat wajar nih setelah pertarungan Luffy merasa kelelahan dan sangat lapar, bahkan seringkali Kapten Topi Jerami ini terkapar pingsan. Nah, kita tahu memang kreativitas Luffy dalam memanfaatkan buah iblis Gomu Gomu itu memang tidak mengenal batas. Salah seorang fans bertanya bahwa jika Gear 4 kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa, apakah kemudian Gear 5 juga bisa menjadi sesuatu yang luar biasa pula? Nah, banyak sekali penggemar yang menebak-nebak jika teknik Gear 5 dari Luffy ini akan diperlihatkan ketika ia melawan orang terkuat di dunia seperti Yonko Kaido. Nah, Oda Sensei sendiri tidak menjawab pertanyaan tersebut dengan gamblang atau jelas, namun lebih kepada sebuah pesan tersembunyi. Menurut Oda, saat ini musuh yang dihadapi adalah sosok paling kuat di dunia. Karena itulah, dunia membutuhkan sebuah transisi dari 4G ke 5G. G artinya di sini adalah gear, bukan? Nah, jika dilihat dari jawabannya, Oda seolah itu sedang melakukan twist antara 5G jaringan koneksi internet dan juga Gear 5. Namun berdasarkan hal tersebut artinya bukan tidak mungkin jika kemudian Oda akan memperkenalkan Gear 5 sendiri dalam pertarungan melawan Kaido ini. Selain Gear 5 yang kita tahu nih, ada kata kunci lainnya, karena itulah dunia membutuhkan sebuah transisi, yang mana artinya Oda sendiri menyadari bahwa harus ada perubahan yang nyata atau transisi untuk menghadapi makhluk yang paling kuat dan paling dahsyat di dunia saat ini. Lalu, bagaimana kemungkinan kekuatan dari Gear 5 ini sendiri? Apakah benar Luffy bisa mengaksesnya? Nah, berikut adalah beberapa teori kemungkinan kekuatan dari Gear 5 oleh Luffy sendiri. Nah, kemungkinan pertama, Luffy dapat mengeraskan tubuhnya dengan haki menjadi sesuatu yang jauh lebih keras daripada baja yang padat, dan dengan menggunakan metode yang sama seperti Gear keempatnya. Dengan begitu nih, Luffy dapat menggunakan bagian dirinya seperti jari-jarinya atau seluruh anggota badannya itu dan menariknya ke dalam dan melepaskannya seperti peluru. Nah, kemungkinan kedua, Luffy sering menggunakan kemampuan lawannya untuk mempengaruhi serangannya sendiri, dan Luffy sekarang telah melihat Bellamy beraksi kedua kalinya. Nah, karena itulah Gear 5 ini mungkin merupakan adaptasi menggunakan pertarungan gaya spring milik Bellamy, dan dia dapat menggunakan persendian, kaki, dan tangannya sebagai pegas hanya dengan memutarkan dan menekankan untuk memukul lawan. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu karet vulkanis, yang kita tahu menjadi opsi terakhir Gear 5 Luffy ini. Mengingat dia sudah dapat mengompres dan mengeraskan bagian-bagian tubuhnya secara ekstrim, nampaknya Luffy harus membuat gaya serangan yang sangat serius dan mematikan untuk menghadapi beberapa lawan di masa depan nanti. Jadi kemungkinan Gear kelima akan melibatkan Luffy yang menekan tubuhnya ke tingkat yang luar biasa dan mengeras lebih jauh lagi dengan haki menjadi hampir kebal. Nah, kemudian menyebabkan kerusakan ekstrim hanya dengan satu pukulan telak nih. Selain debut Gear 5 yang telah dikonfirmasi, Oda Sensei juga mengungkapkan peringkat dari buah iblis pada seri One Piece sendiri. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, Kaido dikenal sebagai makhluk yang paling kuat di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan kuasanya terhadap 3 haki, fisik dan kekuatannya yang tidak perlu diragukan lagi. Dan salah satu sumber kekuatan yang dimiliki Kaido ini ia dapatkan dari buah iblis Mythical Zoan. Nah, buah iblis ini sendiri merupakan sebuah misteri dan juga keunikan dalam cerita One Piece sendiri. Seseorang yang memakan buah iblis ini bisa dipastikan akan memiliki kekuatan unik dan mengerikan dari buah iblis yang dimakan tersebut. Nah, contohnya, seseorang akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan api, magma, angin, getaran, dan sebagainya dari buah iblis yang mereka makan. Namun, sama seperti halnya kekuatan super atau kekuatan dalam setiap cerita komik atau fiksi lain, selalu muncul pertanyaan tentang mana yang lebih superior dibandingkan yang lainnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut mungkin tidak akan pernah ada habisnya karena masing-masing fans memiliki buah iblis favoritnya sendiri. Nah, di sini seorang fans One Piece pernah bertanya kepada Oda Sensei mengenai kekuatan buah iblis mana yang jauh lebih unggul dibandingkan yang lain dalam sebuah kolom SBS, dan Oda Sensei pun memiliki pandangannya mengenai beberapa buah iblis sendiri. Dalam penuturan Oda Sensei, kemampuan buah iblis ini jauh di atas rata-rata. Nah, contohnya adalah buah iblis milik Sakazuki yaitu Magu Magu Nomi. Ini jauh lebih kuat dibandingkan buah iblis Mera-Mera Nomi yang dimiliki oleh Sabo. Nah, jika diperlihatkan mengapa buah iblis Sakazuki lebih unggul dibandingkan Sabo dirasa wajar karena magma itu jauh lebih panas dan juga magma merupakan sumber inti dari api.
sehingga kekuatan Magu-Magu Nomi itu jauh lebih kuat dibandingkan Mera-Mera sendiri. Nah kemudian Hie-Hie Nomi yang dimiliki oleh Aokiji jauh lebih unggul dibandingkan buah iblis Yuki-Yuki Nomi milik Monet. Sama seperti kasus Sakazuki, jika dilihat memang wajar jika Aokiji memiliki keunggulan dibandingkan buah iblis Monet, karena Aokiji bisa merubah ataupun menjadikan es yang bahkan daratan sekalipun bisa dirubah menjadi es. Sedangkan Monet hanya bisa mengubah sebuah ruangan atau kota dihujani salju. Nah, buah iblis lainnya yang dianggap lebih unggul menurut Oda adalah Tonton Nomi milik Match Fish dibandingkan Kilo-Kilo Nomi milik Miss Valentine. Dan juga Bugi-Bugi Nomi milik Baby Five lebih unggul dibandingkan Supa-Supa Nomi milik Dash Bones. Jadi intinya adalah dengan kekuatan yang sangat besar dan mengerikan, butuh usaha lebih untuk mengalahkan para pengguna buah iblis sendiri. Nah, contoh yang paling nyata adalah tidak mudahnya bagi Luffy untuk mengalahkan Sakazuki yang memiliki kekuatan magma yang dahsyat kala itu, atau ketika Luffy dan kru topi jerami bertarung melawan Aokiji Kuzan pasca time skip sendiri tentunya. Dan ditambah lagi sekarang ini, Luffy sendiri sudah menguasai Ryuo, kekuatan Luffy sudah meningkat dengan sangat tajam. Nah, Oda Sensei sepertinya memang memiliki pertimbangan sendiri mengenai level kekuatan buah iblis dari para karakter yang terinspirasi dari apa yang terjadi di kehidupan nyata. Dan dalam hal ini bisa dibilang sangat menarik. Belum lagi ketika pengguna buah iblis itu tersebut berhasil membangkitkan kekuatan penuh dari buah iblisnya sendiri, dan seperti yang terjadi kepada beberapa karakter dalam serial One Piece sendiri. Gimana menurut pendapat kalian guys? So itulah tadi pembahasan kita mengenai konfirmasi Oda Sensei mengenai Gear 5 Luffy dan buah iblis terkuat dalam cerita One Piece sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.